Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, sebelum suara kendaraan memenuhi jalanan elit perumahan Anggrek Arwana, sosok itu sudah ada di sana. Seorang nenek tua. Tubuhnya kecil dan bongkok, dibalut kebaya lusuh berwarna coklat pudar yang entah sudah berapa tahun tak terganti. Kerudung tipis menutupi rambutnya yang hampir seluruhnya memutih. Kulit wajahnya keriput dalam-dalam, seperti tanah kering yang lama tak tersentuh hujan. Tangannya gemetar, bertumpu pada sebuah tongkat kayu sederhana. Namun yang paling mencolok bukanlah penampilannya, melainkan caranya berada di sana. Ia berlutut di depan gerbang besi hitam menjulang setinggi 2 meter, milik sebuah rumah mewah terbesar di komplek itu. Berlutut diam, menunduk, tanpa berteriak, tanpa memaksa. Seolah-olah ia sedang menjalani hukuman yang hanya ia sendiri tahu alasannya. Rumah itu milik Kusuma Atmaja, pengusaha properti ternama, dikenal keras, berwibawa, dan nyaris tak tersentuh. Mobil-mobil mahal keluar masuk setiap hari. Tamu penting silih berganti. Satpam berjaga 24 jam. Dan setiap pagi pula, nenek itu ada di sana. Hari ini, kemarin, bulan lalu, bahkan menurut warga sekitar, sudah bertahun-tahun. Lagi-lagi dia, gumam seorang ibu yang sedang jogging pagi sambil menarik kerah jaketnya. Masih juga belum kapok, sahut temannya dengan nada jijik. Sudah dikasih uang, masih datang lagi. Namun nenek itu tidak menengadah. Tidak mendengar. Atau mungkin sudah terlalu sering mendengar, hingga telinganya kebal. Ia hanya berlutut. Satpam jaga pagi, Arif, menghela napas berat. "Bu, sudah saya bilang berkali-kali," katanya sambil mendekat. "Ibu tidak boleh di sini. Ini kawasan pribadi." Nenek itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya sayu, namun bening. Tidak meminta. Tidak memohon. Hanya sebentar, katanya pelan, nyaris seperti bisikan. "Saya tidak mengganggu." Arif menggaruk tengkuknya, bingung. "Bu, kalau Bapak Kusuma lihat, saya bisa dimarahi." Nenek itu mengangguk kecil. "Tidak apa-apa, Nak." Nada suaranya tidak menyalahkan. Tidak menekan. Seolah dimarahi atau diusir adalah sesuatu yang sudah ia terima sebagai bagian dari hidupnya. Arif menghela napas lagi. Ia pernah mencoba mengusirnya dengan keras. Pernah membentaknya. Pernah bahkan mengancam akan memanggil polisi. Namun nenek itu selalu kembali. Dengan cara yang sama. Dengan posisi yang sama. Dengan ketenangan yang membuat orang justru gelisah. Pagi itu, gerbang terbuka perlahan. Sebuah mobil hitam mengilap keluar. Sopir menurunkan kaca sebentar. "Masih ada?" tanyanya kesal. "Iya, Pak," jawab Arif. "Suruh pergi." Mobil melaju pergi tanpa menoleh lagi. Nenek itu tidak bergerak. Ia tahu. Yang keluar bukan orang yang ia tunggu. Di balik gerbang, halaman rumah terbentang luas. Taman tertata rapi. Air mancur kecil berkilau terkena sinar matahari pagi. Rumah itu seperti dunia lain, bersih, kaya, dan jauh dari kehidupan nenek itu. Namun justru di sanalah ia berlutut. Bukan di pasar. Bukan di masjid. Bukan di lampu merah. Di depan rumah itu. Menjelang siang, panas mulai menyengat. Keringat membasahi pelipis nenek itu. Tangannya sedikit gemetar, menahan berat tubuh renta yang terlalu lama bertumpu pada lutut.
Namun ia tetap bertahan. Sesekali bibirnya bergerak. Bukan mengemis, melainkan seperti berdoa. Maafkan saya. Atau, dengarkan saya sekali saja. Kata-kata itu terputus-putus, tertelan angin. Tak seorang pun benar-benar peduli. Dari dalam rumah, seorang perempuan muda memperhatikan dari balik jendela lantai 2. Namanya Maya, asisten rumah tangga yang baru bekerja 3 bulan. Sejak pertama kali melihat nenek itu, hatinya terusik. Kenapa nenek itu selalu di sini? Tanyanya suatu hari pada rekan sesama ARK. Ah, itu pengemis aneh, jawab temannya cepat. Katanya sudah lama. Jangan dekat-dekat, nanti dimarahi bapak. Maya mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Pengemis biasanya meminta, berteriak, mengetuk. Nenek itu tidak. Ia seperti menunggu. Siang itu, panas membuat nenek itu goyah. Tubuhnya oleng. Tangannya hampir terlepas dari tongkat. Maya yang melihat dari kejauhan refleks membuka pintu samping, tapi berhenti ketika mendengar suara keras dari dalam rumah. Jangan ikut campur urusan luar. Maya terdiam. Ia menutup pintu perlahan. Namun matanya tetap tertuju keluar. Dan saat itu, nenek itu berbisik, cukup jelas untuk terdengar oleh Maya yang berdiri di balik kaca. Pak Kusuma. Sudah 40 tahun. Maya terhenyak. 40 tahun? Nenek itu menyebut nama tuannya. Bukan dengan marah. Bukan dengan tuduhan. Melainkan dengan suara penuh luka yang sudah terlalu lama dipendam. Tak lama kemudian, pintu depan rumah terbuka. Seorang pria paruh baya keluar dengan wajah dingin, Kusuma Atmaja sendiri. Begitu melihat nenek itu, wajahnya mengeras. Masih berani datang, katanya tajam. Nenek itu mengangkat wajah. Air mata menggenang. Namun ia tidak berdiri. Tidak lari. Ia justru menunduk lebih dalam. Maafkan saya, Pak, ucapnya lirih. Saya hanya ingin pergi, bentak Kusuma. Aku tidak kenal kamu. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada tendangan. Nenek itu terdiam. Namun bibirnya bergetar. Aku kenal Bapak, katanya pelan. Dan Bapak juga pernah mengenal aku. Wajah Kusuma pucat sesaat. Hanya sesaat. Lalu kembali dingin. Arif. Usir dia sekarang. Satpam bergerak. Maya menutup mulutnya, jantungnya berdegup kencang. Nenek itu perlahan bangkit, lututnya gemetar, wajahnya pucat. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh ke gerbang itu sekali lagi. Dengan mata basah. Dengan suara yang hampir tak terdengar. 40 tahun saya menunggu, katanya. Bukan untuk uang. Melainkan untuk kebenaran. Lalu ia melangkah pergi. Meninggalkan gerbang besi. Meninggalkan rumah mewah itu. Namun tidak meninggalkan rahasianya. Dan tanpa seorang pun sadari. Hari itu, masa lalu yang dikubur rapat. Mulai mengetuk kembali. Keesokan paginya, nenek itu kembali. Seolah bentakan kemarin tak pernah terjadi. Seolah pengusiran itu hanyalah angin lalu. Seolah lutut renta itu tidak pernah gemetar menahan sakit. Ia datang lebih pagi dari biasanya. Langit masih abu-abu, embun belum sepenuhnya menguap dari rumput taman di depan gerbang besi rumah Kusuma Atmaja. Jalanan elit itu masih sepi,
hanya terdengar suara sapu petugas kebersihan dan deru kendaraan jauh di kejauhan. Dan di sana, tepat di tempat yang sama, nenek itu kembali berlutut. Posisinya rapi. Kedua tangan bertumpu di paha. Kepala sedikit tertunduk. Bukan pose orang yang meminta, melainkan sikap seseorang yang menanggung rasa bersalah, atau mungkin sebuah janji yang belum terpenuhi. Arif, satpam pagi, tertegun saat melihatnya. "Ya Allah, Bu," gumamnya lirih. Ia menghampiri dengan langkah pelan. Kali ini tanpa nada tinggi. "Ibu tidak kapok?" tanyanya. Nenek itu menoleh perlahan. "Saya tidak datang untuk membangkang," katanya pelan. "Saya hanya belum selesai." Jawaban itu membuat Arif kehilangan kata-kata. Belum selesai? Apa yang belum selesai dari hidup seorang pengemis tua? Tak lama kemudian, aktivitas rumah mulai berjalan. Mobil-mobil mahal berdatangan. Tamu keluar masuk. Beberapa berhenti sejenak, menatap nenek itu dengan dahi berkerut. "Kenapa masih ada pengemis di sini?" tanya seorang wanita berbusana rapi pada satpam. "Sudah kami suruh pergi, Bu," jawab Arif sopan. Tapi dia selalu kembali. Wanita itu mendengus. Mengganggu pemandangan saja. Ia melangkah masuk, seolah nenek itu hanyalah noda kecil di dunia bersih mereka. Anak-anak keluarga Kusuma ikut melihat dari halaman. "MAH, kenapa nenek itu selalu di situ?" tanya cucu Kusuma polos. Ibunya menarik anak itu menjauh. "Jangan lihat. Nanti kamu ketularan miskin." Kalimat itu terdengar ringan, namun menghantam lebih keras daripada teriakan. Nenek itu mendengarnya. Ia menunduk lebih dalam. Menjelang siang, beberapa tetangga mulai berkumpul di seberang jalan. "Kasihan juga ya," ujar seorang bapak. "Kasihan apanya?" sahut yang lain. "Kalau benar kasihan, kenapa pilih rumah orang kaya terus? Pasti ada maunya." "Pengemis zaman sekarang pinter," timpal yang lain sambil tertawa kecil. Tawa itu menyayat. Namun nenek itu tetap diam. Ia tidak membela diri. Tidak menangis keras. Tidak memohon belas kasihan. Seolah harga dirinya sudah lama ia serahkan demi satu tujuan yang tak seorang pun pahami. Dari lantai 2, Maya kembali memperhatikan. Hari ini, hatinya lebih tidak tenang dari kemarin. Ia melihat bagaimana nenek itu dihina dengan cara yang begitu biasa. Tidak ada teriakan. Tidak ada kekerasan. Hanya kalimat-kalimat kecil, tatapan jijik, dan pengabaian. Dan justru itu yang paling kejam. Maya memperhatikan tangan nenek itu. Ada bekas luka lama. Garis-garis kasar seperti orang yang pernah bekerja keras seumur hidup. "Itu bukan tangan pengemis," gumam Maya pelan. Saat matahari tepat di atas kepala, panas menyengat luar biasa. Keringat mengalir di pelipis nenek itu. Napasnya mulai pendek. Bahunya naik turun perlahan. Arif gelisah. "Bu, duduk saja di sana," katanya menunjuk ke trotoar. "Jangan berlutut terus." Nenek itu menggeleng lemah. "Tidak boleh," katanya lirih. "Kenapa tidak boleh?" Nenek itu terdiam lama. Lalu menjawab dengan suara hampir tak terdengar. "Karena dulu, saya juga berlutut di hadapan orang yang sama." Arif merinding. Namun sebelum ia sempat bertanya, suara keras terdengar dari balik gerbang. "Apalagi ini?" Kusuma Atmaja berdiri di sana. Wajahnya merah.
Matanya menyala marah. Sudah saya bilang jangan pernah kembali, bentaknya. Beberapa orang berhenti berjalan. Beberapa tamu menoleh. Dan seperti yang sering terjadi, penghinaan kini punya penonton. Nenek itu mengangkat wajahnya. Kali ini lebih berani. Saya tidak minta uang, Pak, katanya pelan tapi jelas. Saya hanya ingin Bapak ingat. Ingat apa? Hardik Kusuma. Ingat, siapa saya? Jawabnya. Suara itu bergetar. Namun bukan karena takut, melainkan karena menahan sesuatu yang terlalu lama terkubur. Kusuma tertawa sinis. Aku tidak pernah mengenal pengemis. Kata pengemis itu dilontarkan seperti lumpur. Dan semua orang mendengarnya. Maya menutup mulutnya. Ia melihat mata nenek itu berkaca-kaca. Namun tidak ada air mata yang jatuh. Yang jatuh justru sesuatu yang lebih menyakitkan. Harga diri seorang manusia. Namun nenek itu tetap berlutut. Di hadapan semua orang. Dan di hadapan pria yang dulu, entah bagaimana, pernah menjadi bagian penting hidupnya. Kusuma menunjuk keluar dengan kasar. Pergi sekarang. Kalau tidak, aku panggil polisi. Nenek itu akhirnya mengangguk. Pelan. Ia berdiri dengan susah payah. Lututnya bergetar hebat. Namun sebelum melangkah pergi, ia berkata satu kalimat yang membuat Kusuma membeku sejenak. 40 tahun lalu. Bapak tidak setega ini. Wajah Kusuma mengeras. Ia tidak menjawab. Namun tangannya mengepal. Nenek itu berjalan menjauh. Langkahnya tertatih. Punggungnya semakin bongkok. Namun satu hal jelas. Ia tidak kalah. Karena di balik semua penghinaan yang dianggap biasa itu, ia masih menyimpan sesuatu yang luar biasa. Sebuah rahasia yang belum waktunya terbuka. Dan tanpa mereka sadari, setiap hinaan hari ini sedang menyiapkan penyesalan esok hari. Hujan turun tanpa aba-aba sore itu. Bukan hujan besar yang mengguyur deras, melainkan rintik-rintik panjang yang pelan namun tak berhenti, seperti kesedihan yang menetes sedikit demi sedikit, tanpa pernah benar-benar habis. Di bawah pohon flamboyan yang daunnya mulai rontok, nenek itu duduk di bangku beton kecil di seberang jalan. Kerudung lusuhnya basah, menempel di kening. Tangannya gemetar, memeluk tas kain tua yang warnanya sudah tak jelas. Ia baru saja diusir lagi. Untuk kesekian kalinya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Dadanya terasa lebih sesak. Napasnya lebih pendek. Matanya perih, bukan karena hujan, melainkan karena kenangan. Dari balik jendela lantai 2, Maya masih memperhatikan. Ia melihat nenek itu tidak langsung pergi jauh. Hanya berpindah beberapa meter dari gerbang, seolah masih ingin berada sedekat mungkin dengan rumah itu, meski tak diizinkan masuk. Maya merasa dadanya ikut tertekan. Kenapa nenek itu bertahan sejauh ini? Gumamnya. Ia tak tahan lagi. Saat hujan sedikit mereda, Maya mengambil payung kecil, menunggu hingga tak ada yang memperhatikan, lalu keluar lewat pintu samping rumah. Langkahnya cepat. Jantungnya berdebar. Ia tahu, kalau ketahuan, ia bisa dimarahi. Namun ada dorongan yang lebih kuat dari rasa takut. Bu, sapa Maya pelan. Nenek itu terkejut. Ia menoleh cepat, lalu mencoba berdiri. Namun lututnya tak kuat. Tidak usah berdiri, kata Maya cepat. Saya cuma mau tanya. Nenek itu menatapnya lama. Matanya bening,
namun di baliknya ada kelelahan yang dalam. "Ada apa, Nak?" tanyanya lembut. Maya menelan ludah. "Kenapa ibu selalu datang ke rumah itu?" Pertanyaan itu akhirnya terucap. Nenek itu tersenyum kecil. Senyum yang tidak bahagia. "Karena disitulah hidup saya berhenti, dan dimulai lagi," jawabnya samar. Maya bingung. "Maksud ibu?" Nenek itu memejamkan mata. Tangannya meremas tas kain itu erat-erat. "Apa kamu percaya," katanya pelan, "kalau seseorang bisa menunggu satu pintu selama 40 tahun? Maya tercekat. 40 tahun. Angka itu kembali terdengar. Angin bertiup pelan. Daun basah jatuh satu persatu. Nenek itu membuka tas kainnya. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah sapu tangan lusuh, lalu sebuah benda kecil, sebuah foto hitam putih yang sudutnya sudah menguning. "Ini," katanya. Maya mendekat. Di foto itu, terlihat seorang perempuan muda dengan senyum malu-malu. Rambutnya hitam panjang, wajahnya lembut. Di sampingnya berdiri seorang pria muda, tegak, rapi, tampan, wajahnya sangat mirip dengan Kusuma Atmaja. Maya menutup mulutnya. "Ini Bapak Kusuma," bisiknya tak percaya. Nenek itu mengangguk pelan. "Dulu," katanya, "dia memanggil saya dengan nama saya." Napas Maya tercekat. "Nama ibu siapa?" Nenek itu terdiam cukup lama. Lalu menjawab lirih. "Ratna." Hujan kembali turun sedikit lebih deras. Ratna menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca. "Dulu, saya bukan pengemis," katanya pelan. "Saya bekerja di rumah ini. Saya memasak, membersihkan, menjaga taman." Maya merinding. Ia tidak menyela. Ratna melanjutkan. "Saya muda, bodoh, dan percaya bahwa janji orang kaya itu sama nilainya dengan janji Tuhan." Air mata akhirnya jatuh. 1, lalu 2. Ratna buru-buru mengusapnya dengan kerudung lusuh. "Saya tidak datang untuk mempermalukan dia," katanya. "Saya hanya ingin dia mengingat bahwa saya pernah ada." Suara langkah kaki terdengar. Ratna segera menyimpan foto itu kembali ke tas. Maya menoleh. Arif, satpam, berdiri tak jauh. Ia menatap Ratna, lalu Maya, bingung. "Nek, kenapa kehujanan begini?" tanyanya lebih lembut dari biasanya. Ratna tersenyum kecil. "Hujan tidak apa-apa, Nak. Yang dingin itu dilupakan." Arif terdiam. Ia tidak mengerti sepenuhnya. Namun ia merasakan. Nenek ini bukan sekadar pengemis. Maya berdiri. "Bu Ratna," katanya pelan. "Kalau ibu mau, saya bisa bawakan teh hangat." Ratna menggeleng lembut. "Terima kasih. Tapi saya tidak boleh lama-lama." "Kenapa?" Ratna menatap gerbang rumah itu dari kejauhan. "Karena kalau saya terlalu dekat, saya bisa berharap," katanya. "Dan saya sudah terlalu sering kecewa." Ia berdiri perlahan. Tubuhnya ringkih, namun sikapnya tegak. "Saya akan datang lagi besok," katanya pada Maya. Maya tercekat. "Bu, setelah diperlakukan seperti ini?" Ratna tersenyum getir. 40 tahun menunggu," jawabnya, "1 hari dihina, tidak seberapa." Ia melangkah pergi, menembus rintik hujan. Meninggalkan Maya dengan dada sesak. Dari balik gerbang,
Kusuma Atmaja berdiri memperhatikan, tanpa disadari siapapun. Ia melihat siluet perempuan tua itu menjauh. Dan entah mengapa, dadanya terasa nyeri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, Kusuma bermimpi tentang seorang perempuan bernama Ratna. Dan sebuah rahasia yang mulai menuntut untuk diakui. Malam itu, Kusuma Atmaja terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi pelipisnya meski pendingin ruangan menyala dingin. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram jantungnya. Ia bermimpi. Bukan mimpi biasa, melainkan mimpi yang sudah puluhan tahun tak berani ia ingat. Seorang perempuan muda berdiri di dapur rumah lama. Rambutnya diikat sederhana. Senyumnya lembut. Matanya menatapnya dengan harapan yang begitu tulus hingga menyakitkan. Ratna. Nama itu terucap dalam tidurnya. Kusuma duduk di tepi ranjang, menutup wajah dengan kedua tangannya. Tidak, gumamnya. Tidak mungkin. Namun ingatan itu tak mau pergi. Pagi hari datang dengan langit mendung. Sejak subuh, Kusuma sudah duduk di ruang kerja. Tangannya gemetar saat memegang cangkir kopi. Matanya menatap kosong ke arah jendela besar yang menghadap taman. Bayangan perempuan tua berkerudung lusuh itu kembali muncul. Cara ia berlutut. Cara ia menunduk. Cara ia menyebut 40 tahun dengan suara nyaris putus asa. Dia hanya pengemis, gumam Kusuma, seolah meyakinkan diri sendiri. Dia tidak mungkin Ratna. Namun hatinya tidak sepakat. Pak! Suara sekretarisnya memecah lamunan. Ada apa? Jawab Kusuma dingin. Satpam melapor. Nenek itu kembali lagi. Kusuma memejamkan mata. Ada amarah. Ada ketakutan. Dan ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya, penyesalan. Usir sekarang, perintahnya tegas. Dan pastikan dia tidak pernah mendekat lagi. Di depan gerbang, Ratna kembali berlutut. Hari ini ia tampak lebih lemah. Lututnya dibalut kain tipis. Wajahnya pucat. Namun matanya tetap menatap lurus ke arah rumah itu. Arif mendekat dengan wajah serba salah. Nek, Bapak menyuruh saya melarang nenek masuk area ini sama sekali. Ratna mengangguk. Saya tahu, katanya lembut. Kalau nenek tetap memaksa, kami harus panggil aparat. Ratna tersenyum kecil. Saya tidak memaksa, katanya. Saya hanya hadir. Jawaban itu membuat Arif tercekat. Gerbang terbuka. Kusuma keluar. Langkahnya cepat. Wajahnya keras. Kamu pikir aku akan berubah pikiran? Bentaknya. Aku bilang pergi. Ratna mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, matanya tidak tunduk. Kamu dulu tidak memanggilku, kamu, katanya pelan. Kamu memanggilku. Ratna. Wajah Kusuma pucat seketika. Suasana membeku. Beberapa pekerja terdiam. Maya yang mengintip dari balik pintu menutup mulutnya. Diam, Hardik Kusuma. Aku tidak kenal kamu. Ratna tersenyum pahit. Dulu, katanya, kamu mengenal saya lebih dari siapapun. Kusuma mendekat. Dengan suara rendah penuh ancaman, ia berkata, kalau kamu terus datang, aku akan pastikan hidupmu lebih sulit dari sekarang. Ratna tidak gentar. Hidup saya sudah selesai sejak 40 tahun lalu, jawabnya tenang. Saya tidak punya apa-apa lagi yang bisa kamu ambil.
Kata-kata itu menusuk. Kusuma berbalik. "Arif," bentaknya. "Bawa dia pergi. Jangan biarkan kembali." Saat Arif membantu Ratna berdiri, tubuh Ratna tiba-tiba melemas. Ia terhuyung. "Bu Ratna!" Maya berteriak spontan sambil berlari keluar. Ratna hampir jatuh jika Arif tidak cepat menangkapnya. Wajahnya pucat. Bibirnya kebiruan. "Saya baik-baik saja," bisiknya lemah. Namun jelas, ia tidak. Maya memohon. "Pak, dia sakit. Tolong biarkan dia duduk sebentar saja." Kusuma menoleh. Tatapan matanya bertemu dengan wajah Ratna yang pucat. Sesaat. Sangat singkat. Wajah itu berubah. Ada kilatan masa lalu. Namun ia segera mengeras kembali. "Bawa dia keluar area ini," katanya dingin. "Kalau pingsan, itu bukan urusanku." Kalimat itu membuat Maya terisak. Namun Ratna justru tersenyum kecil. "Kamu memang selalu pandai menutup hati," katanya lirih. Ratna akhirnya dibawa menjauh. Duduk di trotoar seberang, tubuhnya gemetar hebat. Maya membawakan air. "Nenek, kenapa tidak berhenti saja?" Tangis Maya pecah. Ratna menatapnya lembut. "Karena kalau saya berhenti sekarang," katanya, "maka semua yang saya tahan selama 40 tahun benar-benar tidak berarti." Ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Bukan foto, melainkan sebuah surat lama, terlipat rapi meski kertasnya rapuh. "Ini belum pernah saya berikan," katanya. "Dan mungkin tidak akan pernah dibaca." Maya menelan ludah. "Surat apa itu, Bu?" Ratna tersenyum getir. "Surat tentang anak," jawabnya. Maya membeku. "Anak siapa?" Ratna menatap rumah mewah itu sekali lagi. Anak yang seharusnya tumbuh di sana. Di dalam rumah, Kusuma berdiri di balik jendela. Ia melihat Ratna duduk lemah di seberang jalan. Tangannya gemetar. Ia memejamkan mata keras-keras. Namun kenangan itu kembali menyerbu. Tangis seorang bayi. Janji yang diucapkan dalam gelap. Dan keputusan pengecut yang mengubah segalanya. Rahasia itu tidak lagi mau diam. Hujan turun tanpa aba-aba. Rintiknya jatuh perlahan, lalu semakin deras, membasahi trotoar di seberang rumah mewah itu. Ratna masih duduk di sana, memeluk tas kain lusuhnya erat-erat seolah di dalamnya tersimpan seluruh hidupnya. Maya berdiri di bawah payung kecil yang sudah bocor di beberapa bagian. "Bu, hujannya makin deras. Nenek bisa sakit," katanya cemas. Ratna menggeleng pelan. Kalau hujan turun, biasanya orang-orang lupa melihat pengemis. "Saya sudah terbiasa." Kalimat itu membuat dada Maya sesak. Ia menoleh ke arah rumah besar itu. Lampu-lampu menyala hangat di balik kaca tebal. Begitu dekat, namun terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda. Di dalam rumah, Kusuma Atmaja mondar-mandir gelisah. Ia tak lagi bisa duduk tenang. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai marmer itu menolak pijakannya. Kata-kata Ratna terus bergema di kepalanya. Surat tentang anak. Tumbuh di sana. Kusuma menekan pelipisnya. "Tidak," gumamnya. "Itu mustahil." Namun tangan kanannya bergetar ketika tanpa sadar membuka laci meja kerjanya. Di sana, terkunci rapat, tersimpan sesuatu yang selama ini ia anggap terkubur rapi oleh waktu. Ia ragu.
Tapi akhirnya kunci itu diputar. Maya akhirnya memaksa Ratna berteduh di pos satpam kecil yang kosong. Arif mengizinkan diam-diam, meski wajahnya dipenuhi rasa takut ketahuan. "Nek, saya ambilkan handuk ya," kata Maya. Ratna mengangguk lemah. Saat Maya membuka tas kain Ratna untuk mengambil handuk, sesuatu terjatuh. Sebuah foto lama. Maya memungutnya. Foto itu sudah menguning. Pinggirannya terkelupas. Tapi wajah-wajah di dalamnya masih jelas. Seorang perempuan muda, tersenyum lembut, menggendong bayi. Dan di sampingnya, seorang pria muda berdiri kaku, mengenakan kemeja sederhana. Maya menatap lama. Wajah pria itu. "Ini Pak Kusuma," bisiknya nyaris tak percaya. Ratna menutup mata. "Ya," jawabnya lirih. "Dulu. Sebelum semua berubah." Maya terduduk. "Bayi ini, siapa?" Ratna membuka mata. Tatapannya kosong namun penuh luka. "Anak saya," katanya. "Dan anaknya." Kusuma menatap benda di tangannya dengan napas memburu. Sebuah foto. Foto yang sama. Foto yang seharusnya sudah ia bakar 40 tahun lalu. Ia duduk lemas di kursi. Kenangan itu menghantam tanpa ampun. 40 tahun lalu. Ia masih muda. Miskin. Penuh ambisi. Ratna adalah satu-satunya orang yang mempercayainya ketika ia tak punya apa-apa. Mereka tinggal di rumah sempit. Berbagi mimpi di bawah atap bocor. Ratna hamil. Dan justru saat itulah kesempatan besar datang, keluarga kaya menawarkan bantuan dengan satu syarat, Ratna harus disingkirkan. "Dia hanya beban," kata ayah angkatnya kala itu. "Kalau kau ingin masa depan, lupakan perempuan itu." Dan Kusuma memilih dirinya sendiri. Air mata jatuh tanpa izin. "Kau datang lagi untuk menghancurkanku," bisiknya pada foto itu. Ketukan pintu terdengar. "Pak, Bu Maya meminta izin bicara," ujar Arif dari luar. Kusuma terkejut. "Masuk." Maya masuk dengan wajah pucat. "Pak, saya menemukan sesuatu." Kusuma menegakkan tubuh. "Apa?" Maya menelan ludah. "Tentang nenek itu." Ruangan terasa semakin sempit. "Apapun yang kamu dengar, lupakan," kata Kusuma cepat. Maya menggeleng. "Saya melihat fotonya, Pak." Wajah Kusuma membeku. Foto lama. Ibu Ratna bersama bapak. Dan seorang bayi. Sunyi. Sunyi yang menyesakan. "Kamu tidak berhak," suara Kusuma bergetar. "Bayi itu," potong Maya dengan mata berkaca-kaca, "anak bapak, bukan?" Kusuma tak sanggup menjawab. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. "Kenapa bapak membiarkan dia hidup seperti itu?" Suara Maya pecah. "Dia datang bukan untuk meminta uang. Dia hanya ingin diakui." Kusuma berdiri mendadak. "Cukup," bentaknya. "Kamu tidak tahu apa-apa." Maya mundur selangkah, namun ia tak berhenti. 40 tahun, Pak. 40 tahun dia menunggu. Apa tidak ada sedikit saja penyesalan? Kusuma memalingkan wajah. "Penyesalan?" Kata itu sudah terlalu lama ia kubur. Malam semakin larut. Hujan berhenti. Di seberang jalan, Ratna terbatuk hebat. Tubuhnya gemetar. "Bu, kita ke rumah sakit," kata Maya panik.
Ratna tersenyum lemah. Kalau saya pergi sekarang, saya tidak akan sempat menyelesaikan satu hal. Apa itu? Ratna menatap rumah itu. Mengatakan kebenaran. Lampu ruang tamu tiba-tiba menyala terang. Pintu gerbang terbuka. Kusuma berdiri di sana. Langkahnya pelan. Wajahnya pucat. Matanya merah. Ratna mendongak. Untuk pertama kalinya, ia melihat keraguan di mata pria itu. Kusuma, suaranya hampir tak terdengar. Pria itu berhenti beberapa langkah darinya. Hujan telah berhenti, namun udara terasa berat. "Kenapa kamu kembali?" tanyanya serak. Ratna tersenyum, air mata mengalir. "Karena waktu saya hampir habis," jawabnya. "Dan karena kebenaran tidak bisa dikubur selamanya." Kusuma menggenggam tangan. "Apalagi yang kamu inginkan dariku?" Ratna menggeleng. "Saya tidak ingin apa-apa," katanya. "Saya hanya ingin kamu melihat anak kita sekali saja." Kata kita menghantam lebih keras dari tamparan. Kusuma terhuyung. Rahasia itu akhirnya berdiri di hadapannya, hidup, bernapas, dan menunggu diakui. Kusuma berdiri kaku di depan gerbang, sementara Ratna duduk lemah di bangku pos satpam. Jarak di antara mereka hanya beberapa langkah, namun terasa seperti 40 tahun yang penuh kesalahan. Angin malam berembus pelan. Lampu taman menyinari wajah mereka dengan cahaya kekuningan yang dingin. "Anak kita," ulang Kusuma pelan, seolah kata itu asing di lidahnya. Ratna mengangguk. "Namanya Arga," katanya lirih. "Kamu tidak pernah bertanya. Jadi saya memilih memberi nama sendiri." Kusuma menutup mata. Nama itu memukul hatinya. "Di mana dia sekarang?" tanyanya akhirnya. Ratna tersenyum samar. "Hidup. Itu sudah cukup bagi saya." "Ratna," suara Kusuma meninggi. "Aku bertanya di mana dia?" Ratna menatapnya, tenang namun tegas. "Kamu tidak pernah mencarinya," katanya. "Tidak sekalipun." "Jadi apa bedanya sekarang?" Kusuma terdiam. 40 tahun lalu, ia menandatangani uang tutup mulut. Ia memilih jalan pintas menuju kekuasaan. Dan sejak itu, ia tidak pernah menoleh ke belakang. Maya berdiri tak jauh dari mereka, menyimak dengan dada sesak. "Bu Ratna," katanya lembut, "anak itu tahu siapa ayahnya?" Ratna menggeleng. "Tidak," jawabnya. "Saya tidak ingin dia tumbuh dengan kebencian. Cukup saya saja yang memikulnya." Kusuma menoleh cepat. "Kamu membesarkan dia sendirian?" tanyanya. Ratna tersenyum pahit. "Sendirian itu mewah," katanya. "Yang ada hanya bertahan hidup." Kusuma duduk perlahan di bangku seberang Ratna. Ini pertama kalinya ia menurunkan diri, secara harfiah dan batin. "Kenapa kamu tidak datang dulu?" tanyanya. "Kenapa sekarang?" Ratna menghela napas panjang. "Karena dulu saya masih kuat," jawabnya jujur. "Sekarang saya tidak." Batuknya kembali mengguncang tubuhnya. Maya cepat-cepat menyodorkan air. "Penyakit paru," lanjut Ratna pelan. "Dokter bilang, waktu saya tidak banyak." Kusuma menegang. "Berapa lama?" Ratna menggeleng. "Saya tidak menghitung." Sunyi kembali menyelimuti. Di dalam dada Kusuma, tembok yang ia bangun selama puluhan tahun mulai retak. "Apa yang kamu mau dariku sekarang?" tanyanya lagi, suaranya melemah.
Ratna menatapnya lama. Temui dia, jawabnya. Bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai ayah. Kusuma menghela napas berat. Aku tidak tahu bagaimana caranya, katanya jujur. Ratna tersenyum. 40 tahun lalu, kamu juga bilang tidak tahu bagaimana menjadi ayah, katanya. Dan kamu memilih pergi. Keesokan paginya, Kusuma memanggil seorang penyelidik pribadi ke ruang kerjanya. Saya ingin kamu mencari seseorang, katanya sambil menyerahkan foto lama. Penyelidik itu menatap foto bayi yang menguning. Namanya Arga, lanjut Kusuma. Usianya 40 tahun. Ibunya bernama Ratna. Penyelidik mengangguk. Cari secepat mungkin. Sementara itu, Ratna terbaring lemah di kamar kecil yang Maya siapkan di rumahnya, sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Maya duduk di sampingnya. Bu, kalau bapak itu tidak mau bertemu, tanya Maya ragu. Ratna menatap langit-langit. Saya sudah menyiapkan diri untuk itu, jawabnya tenang. Yang penting, saya sudah mengatakan kebenaran. Maya menggenggam tangan Ratna. Bu Ratna, saya minta maaf atas semua sikap kami. Ratna tersenyum lembut. Kamu orang baik, katanya. Tolong jaga Arga, kalau suatu hari kamu bertemu dia. Maya terdiam. 3 hari kemudian, laporan datang. Kusuma membacanya dengan tangan gemetar. Arga Pratama. Usia 40 tahun. Pekerjaan, sopir angkot. Status, menikah, 1 anak perempuan. Kusuma menutup berkas. Sopir angkot. Hidup sederhana. Ia membayangkan seorang pria yang menjalani hidup tanpa pernah tahu siapa ayahnya, sementara ia sendiri hidup bergelimang kemewahan. Air mata menetes di atas berkas itu. Aku mencarimu, terlalu terlambat, bisiknya. Malam itu, Kusuma berdiri di depan jendela kamar Ratna. Ia belum berani masuk. Di dalam, Ratna terlelap dengan napas berat. Ia terlihat begitu rapuh. Kamu benar, gumam Kusuma. Aku pengecut. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu. Uang tidak bisa membeli waktu. Dan kekuasaan tidak bisa menghapus dosa. Pagi itu, udara terasa dingin meski matahari sudah naik. Kusuma duduk di dalam mobil hitamnya, menatap keluar jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Alamat di tangannya terasa berat, seolah bukan sekadar deretan kata, melainkan vonis atas hidup yang selama ini ia banggakan. Arga Pratama. Sopir angkot. Tinggal di gang sempit, jauh dari dunia yang Kusuma kenal. Pak, kita sudah sampai, ujar sopir dengan hati-hati. Kusuma mengangguk pelan. Ia membuka pintu mobil. Langkahnya ragu saat menjejakkan kaki di jalan kecil yang becek. Rumah-rumah berdempetan. Bau gorengan bercampur asap knalpot memenuhi udara. Inilah dunia yang seharusnya ia kenal sejak lama. Di sebuah rumah sederhana bercat pudar, Arga sedang membetulkan pintu yang engselnya longgar. Tangannya kasar. Bajunya penuh noda oli. Pak Arga, sapa Kusuma. Arga menoleh. Dahi berkerut. Iya. Bapak siapa? Kusuma menelan ludah. Nama saya Kusuma Atmaja. Arga terdiam sesaat, lalu tersenyum sopan. Oh, silakan. Mau naik angkot? Saya belum jalan. Nada biasa. Tak ada rasa hormat. Tak ada ketakutan. Dan entah kenapa, itu menyakitkan.
Apa Bapak butuh bantuan? Tanya Arga lagi. Kusuma menggeleng. Saya ingin bicara, katanya. Tentang ibu kamu. Ratna. Senyum Arga menghilang. Ibu saya, tanyanya curiga. Ibu saya sakit. Pertanyaan itu menusuk jantung Kusuma. Iya, jawabnya lirih. Dia sakit. Arga langsung berdiri. Di mana dia sekarang? Mereka duduk berhadapan di ruang tamu sempit. Istri Arga mengintip dari dapur, sementara seorang anak perempuan kecil mengamati dari balik pintu kamar. Kamu mirip dia, kata Kusuma tiba-tiba. Arga mengernyit. Mirip siapa? Kusuma menarik napas panjang. Ratna. Arga tersenyum tipis. Ibu saya memang kuat. Sunyi sejenak. Kamu tahu siapa ayahmu? Tanya Kusuma akhirnya. Arga menggeleng. Ibu bilang dia pergi sebelum saya lahir, jawabnya tenang. Dan saya tidak pernah bertanya. Kenapa? Arga mengangkat bahu. Karena ibu saya sudah cukup, katanya. Saya tidak butuh penjelasan lain. Kata-kata itu menghantam Kusuma lebih keras dari kemarahan. Ayahmu bukan orang baik, kata Kusuma dengan suara bergetar. Dia pengecut. Arga menatapnya tajam. Bapak mengenal dia? Kusuma mengangguk pelan. Dia memilih hidupnya sendiri. Meninggalkan ibu dan anaknya. Arga menarik napas. Kalau begitu, katanya datar, dia tidak pantas dicari. Kusuma menunduk. Benar. Kenapa Bapak datang? Tanya Arga. Kusuma mengangkat wajah. Karena ayahmu ingin meminta maaf. Arga membeku. Wajahnya menegang. Tangannya mengepal. Bapak siapa? Suaranya berubah dingin. Kusuma berdiri perlahan. Namaku Kusuma, katanya lirih. Dan, aku ayahmu. Detik itu terasa seperti berhenti. Istri Arga terkejut. Anak kecil itu memegang pintu lebih erat. Jangan bercanda, bisik Arga. Kusuma mengeluarkan foto lama dari saku jasnya. Ini satu-satunya bukti yang aku punya. Arga mengambil foto itu. Tangannya gemetar. Wajah ibunya. Bayi kecil. Dan seorang pria muda yang wajahnya sama. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa sekarang? Suaranya pecah. Kusuma menelan air mata. Karena ibumu memaksaku untuk berhenti lari. Di rumah Maya, Ratna terbangun dengan napas berat. Dadanya terasa nyeri. Pandangannya kabur. Bu Ratna, Maya panik, tunggu sebentar, saya panggil ambulans. Ratna menggenggam tangan Maya. Jangan, katanya lemah. Apakah? Kusuma sudah bertemu Arga. Maya mengangguk sambil menangis. Ratna tersenyum lega. Syukurlah. Matanya terpejam perlahan. Di rumah Arga, suasana tegang. Bapak pikir uang bisa menyelesaikan ini? Bentak Arga. Tidak, jawab Kusuma cepat. Aku tidak datang membawa apa-apa. Bagus, kata Arga dingin. Karena saya tidak mau. Kusuma mengangguk. Aku mengerti, katanya. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu tidak pernah salah. Air mata Arga mengalir. 40 tahun kebingungan runtuh dalam satu sore. Telepon Kusuma berdering. Ia menjawab dengan tangan gemetar. Pak, suara Maya bergetar.
Bu Ratna, kritis. Wajah Kusuma pucat. Di mana? Rumah sakit. Kusuma menatap Arga. Ibumu membutuhkanmu. Arga langsung berdiri. Tanpa kata, mereka keluar bersama. Sirena ambulans meraung membelah jalan sore yang macet. Di dalam mobil, Kusuma duduk kaku, sementara Arga menatap lurus ke depan dengan wajah tegang. Tak ada percakapan di antara mereka, hanya napas berat dan pikiran yang berpacu dengan waktu. 40 tahun. Dan kini segalanya ditentukan oleh hitungan menit. Di ruang gawat darurat, Maya berdiri dengan mata sembab. Begitu melihat mereka, ia langsung berlari mendekat. Dokter bilang, kondisinya sangat lemah, katanya terisak. Parunya sudah terlalu rusak. Arga menelan ludah. Ibu saya, sadar? Kadang, jawab Maya. Dia terus memanggil namamu. Arga berlari masuk tanpa menunggu. Ratna terbaring di ranjang rumah sakit, tubuhnya kurus, napasnya tersengal dengan bantuan alat. Wajahnya pucat, namun ketika mendengar langkah kaki, matanya perlahan terbuka. Arga? Bisiknya. Arga menggenggam tangan ibunya. Iya, Bu. Aku di sini. Air mata Ratna mengalir. Maafkan ibu, katanya lirih. Ibu tidak bisa memberimu apa-apa. Arga menggeleng keras. Ibu memberiku segalanya, suaranya pecah. Kusuma berdiri di ambang pintu. Ia ragu melangkah masuk. Ratna menoleh pelan. Kusuma, katanya hampir tak terdengar. Ia masuk perlahan, lalu berlutut. Tangisnya pecah. Maafkan aku, katanya tergagap. Aku terlambat. Ratna menatapnya lama. Wajah yang dulu ia cintai, kini penuh keriput dan penyesalan. Aku tidak marah, katanya lembut. Aku hanya ingin kamu berhenti berbohong pada diri sendiri. Kusuma terisak. Ratna menoleh ke Arga. Anakku, katanya. Dengarkan ibu. Arga mendekat. Ayahmu tidak sempurna. Tapi dia akhirnya datang. Arga menatap Kusuma. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan, katanya jujur. Ratna tersenyum tipis. Itu hakmu, katanya. Ibu hanya ingin kamu tahu, kamu lahir dari cinta. Air mata Arga jatuh ke tangan ibunya. Monitor jantung berbunyi lebih pelan. Dokter masuk dengan wajah serius. Waktu kita tidak banyak, katanya. Ratna menggenggam tangan Kusuma dan Arga bersamaan. Untuk pertama kalinya, mereka bertiga terhubung. Satu hal lagi, bisik Ratna. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Lalu, tangannya melemah. Monitor berbunyi panjang. Sunyi. Dunia seakan berhenti berputar. Arga menjerit tertahan. Kusuma terdiam, tubuhnya gemetar hebat. 40 tahun menunggu. Dan pertemuan itu tetap terasa singkat. Pemakaman berlangsung sederhana. Tak ada karangan bunga mewah. Hanya doa-doa tulus. Kusuma berdiri di bawah terik matahari, tanpa payung, tanpa pengawal. Ia menatap pusara itu lama. Terima kasih, bisiknya. Karena kamu datang, meski aku tidak pantas. Arga berdiri di sampingnya. Tak ada kata. Namun kehadiran itu sudah cukup. Malamnya, Kusuma menyerahkan sebuah map kepada Arga. Ini tidak bisa mengganti apapun, katanya. Tapi aku ingin bertanggung jawab.
Arga menatap map itu. Bukan sekarang, katanya pelan. Biarkan saya berduka dulu. Kusuma mengangguk. Aku akan menunggu, katanya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menunggu. Hari-hari setelah pemakaman Ratna berjalan lambat, seolah waktu ikut berduka. Arga kembali ke rutinitasnya sebagai sopir angkot. Ia mengemudi seperti biasa, menyapa penumpang dengan senyum tipis, namun ada ruang kosong di dadanya yang tak bisa diisi siapapun. Setiap sudut kota mengingatkannya pada ibunya. Warung kecil tempat ibunya biasa menunggu. Halte tempat ia menjemputnya sepulang sekolah dulu. Rumah sempit yang kini terasa terlalu sunyi. Kusuma tidak datang lagi. Dan itu justru membuat Arga sedikit lega. Sementara itu, Kusuma menjalani hari-harinya dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menolak rapat-rapat penting. Membatalkan jamuan bisnis. Dan untuk pertama kalinya, pulang sebelum matahari terbenam. Rumah besarnya terasa kosong. Tak ada suara Ratna. Tak ada kesempatan kedua. Hanya penyesalan yang menetap. Maya mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia memilih bekerja di sebuah yayasan sosial kecil, membantu orang-orang seperti Ratna yang terlalu lama diabaikan. Saya ingin hidup saya berarti, katanya kepada Kusuma. Kusuma mengangguk. Kamu mengajariku banyak hal, jawabnya jujur. Sebulan kemudian, Kusuma menulis surat. Bukan email. Bukan pesan singkat. Surat tangan. Ia tidak memaksa bertemu. Tidak menawarkan apapun. Hanya satu kalimat di akhir. Aku akan tetap di sini, jika suatu hari kamu siap. Surat itu ia titipkan lewat Maya. Arga membaca surat itu malam hari. Istrinya duduk di sampingnya, diam. Bagaimana perasaanmu? Tanya istrinya lembut. Arga menghela napas. Bingung, jawabnya jujur. Marah, tapi juga lelah. Istrinya menggenggam tangannya. Kamu tidak harus memutuskan sekarang. Arga mengangguk. Beberapa minggu berlalu. Suatu sore, Arga berdiri di depan gerbang rumah besar itu. Ia menatap lama. Tak ada dendam di wajahnya. Hanya keberanian yang dipaksa lahir. Ia menekan bel. Kusuma sendiri yang membuka pintu. Wajahnya terkejut. Arga. Aku tidak datang untuk memaafkan, kata Arga cepat. Aku datang untuk mengenal. Mata Kusuma berkaca-kaca. Terima kasih, katanya lirih. Mereka duduk di ruang tamu besar. Tak ada jarak kekuasaan. Tak ada jabatan. Hanya dua pria dewasa yang belajar jujur. Kusuma bercerita tentang ketakutannya, kesalahannya, dan penyesalan yang tak pernah pergi. Arga mendengarkan. Tak menyela. Tak menghakimi. Aku tidak bisa memanggilmu ayah, kata Arga akhirnya. Kusuma mengangguk. Aku tidak pantas meminta itu. Tapi, Arga melanjutkan, aku tidak ingin anakku tumbuh tanpa tahu kebenaran. Kusuma menatapnya penuh harap. Kamu boleh bertemu cucumu, kata Arga. Sebagai kakek. Bukan sebagai penebus dosa. Air mata Kusuma jatuh. Itu sudah lebih dari yang pantas kuterima. Matahari tenggelam di balik jendela besar. Untuk pertama kalinya, rumah itu tidak terasa dingin. Bukan karena mewahnya, tapi karena kejujuran yang akhirnya tinggal di dalamnya. Pagi itu, matahari menyelinap lembut ke dalam rumah besar Kusuma Atmaja.
Cahaya keemasan jatuh di lantai marmer yang selama bertahun-tahun hanya memantulkan kesunyian. Namun hari ini berbeda. Di ruang makan, sebuah kursi kecil diletakkan canggung di antara kursi-kursi besar. Seorang anak perempuan duduk di sana. Namanya Alia. Cucu Ratna. Cucu Kusuma. Ia menatap sekeliling dengan mata berbinar, kagum sekaligus canggung. Tangannya memegang sendok dengan hati-hati, seolah takut merusak sesuatu. "Kakek, rumah ini besar sekali," katanya polos. Kusuma tersenyum. Senyum yang dulu jarang ia berikan, bahkan kepada dirinya sendiri. "Iya," jawabnya lembut. "Tapi rumah ini lama sekali kosong." Alia tertawa kecil, lalu kembali menyantap sarapannya. Arga memperhatikan dari kejauhan. Hatinya masih berhati-hati, tapi tak lagi tertutup. Hari-hari berlalu perlahan. Kusuma tidak mencoba menjadi ayah yang tertinggal 40 tahun. Ia memilih menjadi manusia terlebih dahulu. Ia belajar mendengar, belajar menunggu, dan belajar menerima bahwa beberapa luka tidak pernah benar-benar sembuh, hanya belajar hidup berdampingan. Arga tetap menjadi sopir angkot. Ia menolak tawaran jabatan, uang besar, dan fasilitas mewah. "Saya tidak ingin menukar hidup ibu saya dengan kenyamanan," katanya tegas. Kusuma menghormati itu. Suatu sore, Kusuma berdiri di depan pusara Ratna. Ia datang sendiri. Tak membawa bunga mahal. Hanya seikat melati. "Warisan terbesarmu bukan Arga," katanya pelan. "Tapi keberanianmu untuk datang." Angin berembus lembut, seolah menjawab. Beberapa bulan kemudian, Kusuma membuat keputusan besar. Ia membentuk yayasan sosial atas nama Ratna untuk membantu perempuan dan anak-anak yang ditinggalkan, dilupakan, dan dipinggirkan. "Ini bukan amal," katanya dalam pidato singkat. "Ini penebusan." Tak ada tepuk tangan meriah. Namun Maya, yang kini menjadi pengelola yayasan, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Di hari ulang tahun Alia, Kusuma memberikan hadiah sederhana. Sebuah buku tulis. "Ini untuk menulis cerita kamu sendiri," katanya. "Bukan cerita orang lain." Alia memeluknya. Dan untuk pertama kalinya, Kusuma merasa pantas menerima pelukan itu. Arga berdiri di sampingnya. "Bu Ratna akan bangga," katanya pelan. Kusuma menatap langit. "Aku tahu," jawabnya. "Dan itu cukup. Kekayaan bisa diwariskan. Nama besar bisa dihapus waktu. Namun kejujuran, penyesalan, dan keberanian untuk memperbaiki, itulah warisan yang sesungguhnya." Dan Ratna, perempuan yang pernah berlutut di depan gerbang rumah mewah, akhirnya pulang dengan martabat utuh. Tamat.